Hello everyone, welcome back. It's me Octavianus Filemon. Welcome to Of Course episode keempat. Di episode kali ini aku bakal ngobrol sama teman-teman aku seputar hobi mereka. Gimana caranya dari hobi bisa menghasilkan uang. So guys, enjoy this video. Selamat sore pria-pria hebat. Pria-pria luar biasa. Waduh. Well, sore ini seperti yang tadi aku udah sampaikan di awal di episode yang keempat, saya sudah bersama di sebelah dari pria-pria hebat di kiri dan kanan ya. Sebutkan nama Anda dulu. Oke, hai semuanya. Kenalin aku Christian. Ya, jangan kaget ya. Sebelah kanan saya. Halo semuanya, kenalin aku kembarannya. Kembarannya. Jadi ini Christian Utama, Christian Lim. Namanya boleh sama Christian, tapi profesinya, passionnya beda. Ya kan? Coba sebelum kita mulai angkat tangan ya. Yang udah punya pacar angkat tangan 1, 2, 3. Waduh, Anda kenapa Pak? Saya tahu baru aja putus kan. Iya. Jelasin tapi udah lagi deket sama orang lagi nih. Kan kerjanya tiap hari di kafe pasti kecantol lah paling nggak satu lah ya. Masalahnya nggak ada kan? Nggak ada serius. Nggak ada. Jadi terlalu menutup juga hati kali. Atau standarnya terlalu tinggi. Mungkin belum ketemu aja. Belum ketemu yang tepat. Kalau yang ini ketemu jodohnya ya. Belum ketemu jodohnya. Kalau yang ini udah nemu, udah siap nemu. Nikah bahkan. Amin. Kapan rencananya? Aduh, masih lama. Tapi ya, at least sudah mulai planning lah. Udah mulai planning. Oke. Well, ini ada Christian, bedanya cuman yang ini pakai K, yang ini pakai C ya. Jadi saya panggilnya lebih enak K dan C aja ya. Karena kalau Christian sama-sama Christian ini. Kalau K sendiri ini kan selalu kesehariannya di Jakarta. Iya, di Jakarta. Ceritain dong profesinya apa. Tapi sebelum ceritain profesi boleh berdiri dulu. Berdiri. Semoga kameranya nggak out of frame ya. Nah, tuh bisa dilihat ya, saya cuman seberapanya gitu. Kalau berdiri nggak usah berdiri, mending udah silakan duduk. Profesi Anda apa Bapak? Jadi dari mana nih ceritanya? Aku tuh di Jakarta itu berkarir di dunia basket. Oke. Berkarir di dunia basket dan aku udah di Jakarta. Usianya kasih tahu dulu dong, Oke. biar tahu teman-teman kira-kira usianya berapa. Ada yang bisa nebak? Kelahiran tahun berapa sih? Aku kelahiran 94. Kita beda 2 tahun ya, 94. Oke. Iya, aku 94. Berarti tahun ini umurnya 26. 26. Kok Christian juga ya 26 ya tahun ini ya? 26. Sama-sama 26. Jadi menekuninya udah sejak kapan? Basket. Aku sebenarnya kalau mau diceritain dari awal, aku nekunin basket tuh udah sejak kelas 4 SD. 4 SD. 4 SD itu aku udah mulai nekunin basket. Cuman untuk di karir profesionalnya aku mulai gabung itu di 2014. 2014 gabung di apa nih? Klub? Gabung di klub, ya, klub profesional. 2014 berarti waktu itu sekolahnya apa? Aku masih kuliah, itu di semester 4. Oke, berarti agak telat dong ya masuk klubnya. Kenapa nggak dari awal, dari Enggak juga, SMA? soalnya juga gini. Untuk planningnya di aku sendiri, aku pengen ngerasain euforianya, perbedaannya di liga mahasiswa dan profesional itu apa gitu. Jadi kayak aku mau main 2 tahun dulu di bagian liga mahasiswa dulu. Oke. Nah, setelah itu baru aku masuk ke profesional. Benar-benar menikmati masa kuliah kayaknya. Iya, kayak gitu. Ya, harus. Jadi sekilas itu pokoknya Christian dengan inisial K itu basket. Iya. Kalau Christian yang inisial C. inisial C Aku profesi apa ya dibilangnya? yang ditekuni sekarang. Karena Oke. saya tahu ada banyak kayaknya profesi yang Anda tekuni ya. Yes, ini adalah salah 4 hasil dari salah satu karya lah. Wah, Sebenarnya, boleh salah jadi- 1, 2, 3, 4 tapi tidak ada yang salah. Tapi kayaknya tidak ada ya. yang salah. Tidak ada yang salah. Jadi kalau dibilang profesi mungkin aku sebagai apa ya? Barista juga. Oke. Dan aku juga start bisnis di coffee shop yang sekarang kita lagi nongkrong ini sebenarnya gitu. Promosi ya. Promosi sekalian. Kan ngomong di YouTube-nya Filemon. Tapi ini pertama kalinya aku kesini. Oke. Karena dari dulu emang janji banget sama aku Christian, kapan bisa ke Iya, Forsi. makanya. Akhirnya hari ini keturutan sekaligus kita bikin konten. Tapi ngomong gimana tadi dari ngopi sama cobain tiramisu cake-nya? Bisa, marketingnya masuk banget ya. Gimana? Pakai nanya, Gimana? minta review gratis ini. S3. S3 marketing. Gitu. Oke, berarti sekarang kalau boleh disimpulin kesibukannya basket,
kesibukannya kopi. Betul. Ya kan? Basket Yes. dan kopi. Itu yang sebenarnya aku pengen ulas nanti. Karena tadi aku di awal kan juga ngomong, gimana sih caranya dari hobi itu bisa menghasilkan uang. Karena kebanyakan mungkin sekarang yang di rumah itu berpikir, gimana ya hobiku ini cuman stuck berhenti di situ-situ aja. Nggak bisa berkembang. Kayak gitu. Tapi sebelum kita lanjut, boleh diceritain kalau Christian dulunya background pendidikannya, sekolahnya apa, kuliahnya? Kalau aku kuliahnya sih perhotelan ya. Jadi sebenarnya nggak beda-beda. Pak, mohon maaf agak jauh ya kayaknya perhotelan ke basket. Kalau Kenapa nggak langsung spesifik masuk ke dunia atlet gitu? maksudnya kayak misal Pendidikan bagian olahraga. fisioterapi atau apa gitu ya. Apa? Bagian fisioterapi yang kayak otot segala macam. Iya, gitu. iya. Sebenarnya kalau kenapa ditanya alasan kenapa aku memilih perhotelan ini sendiri, jawabannya satu doang. Apa? Aku pingin tahu celahnya, kecolongannya di hotel di mana. Soalnya jujur, aku cita-cita aku pingin punya hotel. Wow. Itu cita-cita aku. Ada cita-cita lain berarti. Ya. Ada cerita, kita penasaran ya, apa ya kira-kira? Itu yang dibalik kenapa aku memilih. Oke, kalau Anda? Background Jurusan nih, pendidikan? background Ya, pendidikan. saya sudah tahu, tapi yang lain mungkin Oke. belum tahu, Pak. Jadi background pendidikanku ilmu komunikasi. Karena apa ya? Karena sejujurnya aku nggak pernah suka angka. Sama Dan kita. aku kira di komunikasi itu nggak ada angka. Ternyata tetap ketemu angka. Tetap skripsi kita berhubungan dengan angka ya. Oke, jadi kalau singkatnya kenal sama Kok Christian ini kita karena satu kampus. Satu kampus. Ceritanya karena satu kampus, background pendidikannya sama, ilmu komunikasi. Dan dulu kalau ngeliat Kok Christian ini kok kayaknya lebih cocok orang ini masuk desain ya, karena emang unik gitu. Unik ya. Unik gitu orangnya, apa ya kalau orang bilang biasanya nyentrik. Nyentrik. Penampilannya Oh, nyentrik. Oke. Emang udah dari dulu? Atau karena apa penampilan nyentrik ya? Kalau penampilan nyentrik karena aku memang suka banget sih dengan Fashion? dengan dunia fashion sebenarnya. Oke. Sama juga di dunia foto sih sebenarnya. Itu Oke. mungkin yang bikin aku kelihatan nyentrik Jiwa mungkin untuk artnya Ya, menonjol gitu ya? menonjol betul. Oke. Itu sih. Christian, kalau boleh tahu, berat badan, tinggi badan? Berat badan saat sekarang ini 94 kg, kalau tingginya 2 meter. 2 meter, wih, tepuk tangan dulu. Enak ya kalau orang tinggi tuh ngomong tuh langsung meter gitu ya. Kalau kita 175 gitu. Kalau nggak, 2 meter kotor. 2 meter. 2 meter. Wih, duh. Omongannya udah mulai 2 meter. Kotor. Sampai dijuluki orang-orang 2 meter guy. Iya kan? 2 meter guy. Itu diri sendiri yang mengklaim itu atau karena banyak orang? Itu sebenarnya kalau nama itu sih kepikiran tiba-tiba aja kayak Kepikiran unik tiba- aja gitu loh, Mhm. kayak iya. Tapi kalau di Indonesia sendiri sebenarnya 2 meter banyak ya? Atau bahkan Kalau- lebih? Kalau di umuran aku dulu zaman SMA ke kuliah masih jarang ya. Oke. Cuman semakin kesini aku lihat-lihat tuh kayak ya dengan bertambahnya ini ya kayak apa informasi tentang gizi segala Kesehatan, macam, jadi kayak udah banyak banget udah ya. banyak banget. Cuman kalau yang beberapa tahun lalu itu kayak masih berasa aku tuh tinggi Tapi banget. dulu kan aneh kan pasti, jujur nih ya. Pasti banyak yang bilang, orang raksasa gitu kan. Ya, sering Tinggi banget. banget Itu sering. tiang listrik gitu. Sering. sering banget terjadi sih itu. Dari kapan? Ingat ya? SD atau SMP? Ya, SD. Dari SD udah Soalnya dijual? sejak SD juga udah paling tinggi sih. Sejak SD udah paling tinggi, jadinya kayak ya sampai sempet gak pede, jujur aja. Berarti bisa dibilang dulu kayak semacam dibully gak sih? Bisa karena dibilang semacam Terus itu. gimana dulu Chris menyikapinya? Ya kalau dulu menyikapinya dengan bete. Kalau dulu Ya kan namanya anak kecil ya kan? dibilang, Masih labil. "Ih, udah gitu kan dulu gendut. Gendut, hitam, dekil. Udah gitu kayak paling tinggi, bongsor gitu kan. Kayak Oke. gila, orang kalau ngeliatin nggak bisa nyantai semuanya, jadi kayak dari kaki ke atas kayak lama-lamaan risih sebenarnya, cuman kayak ya kalau semakin kesini kayak jujur aja kayak ya suatu kebanggaan lah. Oke. Maksudnya kan jarang-jarang juga ya ada orang yang bisa setinggi aku 2 meter loh. dengan kondisi normal gitu. Kita berdua aja kalau ngobrol harus ini ya. Iya. Bahasa Belandanya danga ya. Boleh nggak aku nanya sebenarnya sama Chris? Oh, mohon maaf, hostnya siapa Nggak, ini? tapi aku penasaran banget nih. Iya. Karena sebenarnya pemain basket tuh dia tinggi karena dia main basket. Ha-ha. Atau karena tinggi gen? dulu baru main basket. Itu dia. Oh, Ngerti oke. nggak sih? Karena emang gennya udah tinggi kan, jadi akhirnya main jadi basket. akhirnya main basket. Oh, pertanyaan bagus nih. Ya kan? Itu dia. Itu yang sering terjadi. Pertanyaan Ya, yang sering ha, ha. muncul kayak gitu tuh. Agak Cuman tricky sih ya, agak karena tricky. ada orang yang bilang, kalau kamu nggak tinggi jangan main basket kayak gitu kan. Iya. Mari kita klarifikasi. Mari. Oke, Iya. kesempatannya sekarang. Jadi gini, kalau sebenarnya persepsi yang orang ini tinggi gara-gara basket itu aku bilang salah sih persepsi Oke. kayak gitu. Itu kenapa yang rata-rata orang basket itu udah tinggi? Karena kayak
kita tuh kayak gunain potensi yang ada di kita gitu. Kayak ya emang sih ada pilihan kayak renang, ada pilihan kayak volley. Cuman balik lagi kan kayak contohnya nih kalau di aku kan aku nyaman di basket gitu loh, kayak ya kalau aku udah tinggi kenapa nggak aku gunain potensi yang ada gitu loh, kayak ya mungkin kalau aku nggak setinggi ini juga aku belum tentu ada di basket juga. Benar gitu. benar karena memang kayak itu gitu. adalah salah satu kriteria juga untuk bisa yang go internasional ya. Sebenarnya dibilang kriteria juga enggak juga. Sebenarnya ada beberapa orang juga yang tingginya tanda kutip pas-pasan, tapi dia juga skillnya di atas rata-rata. Kalau lari kayak ya rata-rata itu kan yang sering terjadi. Kayak gitu sih. Oke, tapi itu adalah salah satu ini juga ya kriteria yang bisa masuk, tapi belum tentu itu menjamin juga. Benar. Gitu kan. Oke. Kalau dirimu, kenapa dari Ilkom beralih ke kopi atau mungkin ada kaitannya? Oh, kalau kaitan sebenarnya nggak ada kaitan. Cuma yang membuat aku suka dengan dunia kopi itu pertama karena memang aku pecinta, penikmat. Dari pecinta sih. Tapi pecinta itu pun karena aku punya kakak yang paling besar. Oke. Berapa bersaudara sih kok? Aku bertiga bersaudara. Paling besar, aku yang anak tengah, satu lagi yang paling kecil. Laki semua kalau nggak salah ya? Laki semua. Oke. Terus kakakku yang paling besar ini kan dia di Australia. Oke. Nah, bisa kita bilang orang Australia itu kalau minum kopi kan udah sampai 3-4 cup per hari, jadi kebutuhan. Iya, betul. Dia datang ke Indo, ngajak ke coffee shop. Di sana dia ngajarin tentang kopi yang bener, yang enak, sama yang nggak enak. Dari situ ngerasa, wah, berarti kopi ini sebenarnya seni banget ya. Sama kayak seninya orang racik wine, racik fermented beer. Sebenarnya dari sana. Itu membuat aku juga jadi pengen belajar dan aku suka nongkrong di coffee shop. Oke. Dari kapan itu? Ingat? Dari zaman kuliah? Dari zaman kuliah. Karena mungkin tugas kafe. Betul. Bikin skripsi di kafe. Butuh tempat gitu. kan, butuh tempat untuk ngerjain kerjaan. Datang ke kafe, aku tuh suka ngobrol sama baristanya. Suka ngobrol, suka nanya-nanya, dan baristanya tuh juga baik-baik, juga mau ngajarin, mau ngasih tahu. Sampai dapat cewek juga ya dari situ. Kebetulan kayaknya baristanya cewek. Dibuka semua. Kayaknya, soalnya dia mencari tempat gitu loh. Mencari tempat. Dari kata mencari tempat itu kan bisa kemana-mana ya tuh. Iya, jadi sebenarnya sih dasarnya karena suka dulu sih. Karena suka dulu. Habis itu cinta ya. Oke, betul. Amigo yang mau pilihan suka cinta. Oke, kalau dari K, kapan benar-benar menemukan bahwa oke, ini hobi yang harus aku jadiin profesi? Titik apa yang di mana menemukan titik oke, di sini aku harus benar-benar membuat hobiku ini menghasilkan uang. Ingat nggak? Kalau titik di mana aku berpikir hal itu sebenarnya waktu setelah setahun join di IBL ini di turnamen profesional Indonesia. Oh ya, by the way mungkin banyak yang belum tahu atau mungkin fansnya kan udah banyak nih. Kasih tahu dong klubnya apa sekarang? Kalau klubnya sekarang aku itu di Satria Muda Pertamina, Jakarta. Satria Muda. Siapa yang nggak tahu sih Satria Muda ya kan? Banyak banget yang tahu. Sampai sekarang udah berapa membernya teman-teman di sana? Maksudnya member? Member yang bergabung yang bareng sama Christian di sana. Kalau untuk player sendiri 14. Nah, itu termasuk pemain asing ya. Oke, itu inti berarti 14 atau ada di luar itu? 14 itu udah termasuk yang cadangan juga. Oke. Kan kalau basket 5 lawan 5 ya, beda sama sepak bola. Jadi kayak gitu. 12 itu udah 14 udah termasuk cadangan. cadangan. Oke, berarti itu di tahun berapa, ingat gak, Chris? Oh, kalau yang tadi aku sempat berpikir yang basket bisa dijadiin sebuah pekerjaan itu, penghasilan. Aku berpikir waktu setahun setelah join di tim sih sebenarnya. Tahun berapa itu, ingat gak? 2015. Berapa tahun yang lalu? 2015 berarti. Itu aku mulai berpikir kayak gitu. Kenapa? Kan banyak yang bertanya ya, kenapa kok nunggu setahun dulu baru sadar? Iya. Ya gimana ya, namanya orang baru start itu pasti nggak mungkin sadar yang hal positif dan negatif langsung gitu aja. Jadi kayak ya kita masih harus adaptasi dengan hal baru segala macam. Jadi jujur aku sendiri waktu awal gabung aku nggak sempet kepikiran di hal masalah peruangan itu. Oke, berarti boleh dibilang sekitar 5-6 tahunan yang lalu ya benar-benar mulai menekuni profesi ini sehingga mendapatkan ibaratnya nyaman dengan apa yang kamu dapatkan penghasilannya gitu ya. Kalau si C, setelah si K, si C. Kapan titik poin ngelihat hobi itu bisa menghasilkan uang? Iya. Ketika aku nyadarin aku tuh I spend a lot of money itu ketika ngafe. Ya kan? And then disitu aku mulai mikir. Dari sana aku mulai mikir, kalau aku yang tiap hari aja ngafe, kenapa aku nggak mikir untuk bikin
juga hobiku nih ngasilin duit. Ya. Dengan cara apa? Aku yang jualan. Gitu. Kok bisa Nah. sempat berpikiran seperti itu? Saya yakin itu nggak semua orang bisa punya pemikiran seperti itu loh. Soalnya butuh duit, Filemon. Oh iya. Itu berarti Hidup kan butuh duit juga. Kalau aku yang definisi dari spend kepentok terus, ya, iya. kepentok akhirnya Aku bener-bener. mikir kalau aku yang spend terus berarti kan duitku yang habis lama-lama. Iya. Kenapa nggak bikin sendiri? Bikin sendiri, yang orang Iya. juga bisa nikmatin. Emangnya dulu sehari nih ya bisa sampai ngabisin duit berapa untuk kopi? Ya, ya 100-an lah rata-rata. Karena kita ngopi, kita juga ada makan. Iya. Setelah makan ya. kita juga masih ngurus kerjaan lagi. Mhm. Kadang-kadang pengen minum Tapi ini yang lagi. benar ke kafe gitu ngeluarin 100.000, nggak cuma ngeluarin 20.000 tapi dari pagi saya malam. Dari pagi Kan kebanyakan kayak gitu. Ngerti, Kasian. Lemon. Tertusuk. Klasik ya. Tertusuk Iya. hati-hati kalian yang mendengar ya. Gitu ya guys ya. Terus kalau boleh tahu, ini udah sepanjang perjalanan 5-6 tahun. Berarti Kotian udah berapa tahun nih? Kalau di dunia kopi sebenarnya juga 5-6 tahun. 5-6 tahun. Tapi Udah ngerasa safe nggak sih di pekerjaan yang sekarang? kalau aku personal sih ngerasa Gimana? kalau dibilang safe banget sih enggak juga. Aku kayak masih selalu dapat hal yang baru terus. Dalam arti setiap hari itu pembelajaran terus yang aku juga nggak tahu. Ternyata di dunia kopi ada banyak Betul. hal yang belum pernah ditemui. Aku nggak tahu kapan aku bakal bisa bilang ini udah safe dan segala macam. Kenapa sih? Maksudnya tiap hari selalu berpikir untuk inovasi kah? Yes. Bikin- Karena menurutku di dunia F&B itu adventure. Yang unending selama kita masih jalan itu bakal terus ada nemu hal baru, ada hal yang baru. Oke. Itu yang aku juga kalau ditanya udah safe apa belum, mungkin aku bilang masih perjalanan yang panjang. Dan kalau dibilang kompetitor juga banyak, ya kan? Di Betul. Surabaya sendiri coffee shop Itu ada yang berapa? membuat kita harus inovasi terus. Ya kan nanti coffee shop sana ngeluarin varian ini, aku harus bikin apa nih ya? Iya betul. Yang baru Betul. gitu. Kalau dirimu bagaimana? Hmm, Atau merasa bisa lah uangku ini udah cukup buat biaya menikah? belum lah. Kalau aku mah jujur aja masih ya aku setuju sih dengan apa yang si Chris bilang. Ya kan? Kemarin aku bilang aku setuju. Dia kayak maksudnya kayak gimana ya? Dibilang inovasi kalau di aku jatuhnya kayak oke, aku tetap jalanin basket. Oke. Ya, tapi juga bukan berarti aku harus berhenti di perputaran otak aku nggak cuma di basket. Jadi kayak ada pemikiran bisnis apa aku juga bakal kejar kalau emang itu memungkinkan. Oke. Tapi so far ini sejauh ini yang ditekunin cuman basket aja 6 tahun belakangan ini. Kebetulan aku juga lagi ada bisnis juga, Oke. bisnis kuliner. Kalau nggak salah ini baru karena pandemi ya. Karena pandemi akhirnya memulai bisnis. Ya kita mikir positif aja. Oh, iya. Dari hasil pandemi ini kita kalau mikir negatifnya kan nggak Nggak kelar-kelar. nggak kelar-kelar. Bener. Jadi kayak ya kita setiap kali ada masalah ngambil solusi aja. Setuju, Gitu. setuju. Jadi ya salah satunya yaitu tadi aku merintis bisnis kuliner juga. Di sisi lain juga ya aku sedikit banyak belajar info-info tentang bisnis lah. Oh. Oke. Jadi kayak gitu juga. Oke. Nah, kalau ngomongin tentang ini ya, kopi. Kan Yap. kita sekarang ngomong spesifik aja yang ditekunin yang setiap harinya dijadikan pekerjaan, setiap harinya dilakuin rutinitas setiap hari. Kopi dan basket gitu ya. Kalau mungkin buat orang awam nih ya, orang awam yang mungkin nggak tahu di mana kalian yang menjalaninya itu pasti berpikir, emang bisa ya dapetin duit dari kopi gitu. Sama basket, emang bisa ya? Bukannya basket itu cuma sekedar hobi olahraga. Emang bisa ya dapetin duit? Kalau dari Ko Christian sendiri gimana nih? Kopi. Tentu bisa. Tentu bisa ya. Bisa banget. Soalnya kerjanya di sini. Setelah kerja di sini. Boleh kasih tahu kira-kira apa sih yang menguntungkan dari kopi yang mungkin orang di luar itu nggak tahu karena mereka belum di dalamnya belum gitu. Kopi menguntungkan kenapa? Karena ada yang riset yang nemuin kalau minuman kedua yang paling banyak dikonsumsi dunia itu adalah kopi setelah air putih. Oh gitu ya. Jadi- bukan teh. Bukan, justru kopi. Justru kopi. Yang ketiga baru teh. Oh iya. Yes. Oke, itu Gitu. di mana nih? Di dunia. Di dunia. Penelitian di dunia. Iya, di Baik dunia. laki-laki maupun perempuan Baik ya. laki maupun perempuan. Saya setuju sih, kebanyakan Tapi orang memang di Asia sendiri memang orang banyak minum teh. Iya. Tapi yang kita masih ada daerah-daerah lain yang sebenarnya tuh Benar-benar. minum kopi. Itu yang aku ngeliat kopi meskipun semakin lama semakin banyak juga ada Pesannya. tumbuh coffee shop yang lain, tapi still a good business menurutku. Yang setiap kita tuh punya ciri khas, yang punya Iya. rasa yang berbeda-beda. Jadi seninya sih di sana. Gitu. Gitu. Dan cara orang menikmati itu Dan kan cara menikmatin. yang- Karena menikmati sebuah kopi itu juga dari bicara tentang rasa, tentang ambience yang dibuat. That's why konsep untuk bikin sebuah coffee shop itu penting banget.
nggak bisa sembarang. Makanya baristanya jago ngomong ya. Jago ngomong. Ternyata kuliah komunikasinya kepake juga. Ternyata ya. Ambience itu ya itu tadi. Bener. Kalau dirimu basket gimana nih? Basket. Banyak nggak sih orang yang nyepelein, yakin mau di basket terus, kapan nih keluar atau pensiun gitu? Masih umur berapa suruh pensiun? Kalau yang nyepelin sebenarnya lumayan banyak ya. Cuman jujur aja itu persepsi lama. Dalam arti gini, emang beberapa tahun lalu itu ya mungkin bisa dibilang kayak 10 tahunan lalu atau 20 tahunan lalu itu kayak olahraga basket atau yang lainnya pun itu juga tanda kutip kurang dihargain ya. Gitu loh. Makanya muncullah persepsi bahwa lu kalau olahraga mau jadi apa sih? Lu kalau olahraga mau jadi apa sih? Tapi kuncinya kalau di gua sendiri ini kayak mikirnya kayak kan tergantung pola pikir ya. Dalam arti apakah aku bakal basket sampai nanti tua? Jawabannya kan banyak orang penjamin mata pun juga udah tahu jawabannya pasti enggak. Karena basket perlu fisik. Benar. Iya kan? Nah, makanya di sisi lain juga kalau di aku sendiri menyangkal hal itu gini. Basket bukan berarti pendapatan cuma dari satu sumber, karena di sisi lain basket juga kadang dapat endorsement, dapat sponsorship dari satu perusahaan A, perusahaan B dan lain sebagainya, dari sepatu. Dan di sisi lain uang yang didapat di basket itu kan udah bersih ya, beda sama ya yang aku tahu kalau orang kantoran kan masih harus spend money pertama untuk makan, tempat tinggal segala macem. Nah sedangkan kalau di basket ini, kalau yang di profesional ini kalian udah dapat makan, udah dapat jatah sepatu juga, udah dapat catering gitu tiap hari. Iya tiap hari kan kebetulan di setiap tempat tinggal masing-masing tim ini dia ada apa namanya kokinya masing-masing. Wow, gitu. Ini aku baru tahu loh kalau ternyata kayak gitu. Jadi ya itu dia yang kenapa aku tadi bisa nyangkal hal itu. Ya itu dia. Jadi hidupnya udah terjamin lah ya, ibaratnya jadi semua. Jadi kayak kalau terima uang itu pun udah uang bersih gitu loh. Itu udah uang bersih yang kita terima, bukan uang kotor yang masih harus dipotong A, B, C segala macam. Iya. Itu perbedaannya yang membedakan atlet dengan profesi yang lainnya gitu ya. Dan masih kan nanti beberapa tahun gitu kan kita masih bisa save uang. Kalau di aku kayak gitu ya, aku bisa save uang untuk apa tujuannya? Baru untuk bisnis. Modal usaha yang baru. Iya, karena balik lagi kita terima udah bersih, bukan yang kita harus muter uang lagi. Gitu bedanya. Nggak kayak kupu-kupu kayak atau apa? Kamu pasti nyanyi kan? Nggak. I will do gimnastik ya. Aduh split. Apa? Split nggak bisa. Nggak, gue bisa. Oh bisa. Nah, ini bisa split. Orang tinggi, cowok jarang orang tinggi. Serius ya udah. Cowok jarang lo bisa Tapi split. gue stretching bentar ya. Iya, itu bahaya malah nanti. Ketarik gue ntar malah nggak jadi sparring. Ini udah kamu record belum sih San? Aku udah. Kita kamu nih rekam. Tapi nggak apa-apa, bagus jadi natural. Gak apa-apa, ini jadi natural banget. Ya kesin. Gini. By the way itu tadi kita lagi ngomongin kira-kira mau challenge apa nanti di akhir. Aku sih nantangin mereka buka baju sebenarnya. Karena sebenarnya konten ini udah turun 13 kilo selama pandemi loh. Udah. Iya kan? Itu apa aja yang dilakuin? Sebenarnya diet makan sih. Lebih ke fasting, jadi kayak intermittent fasting. Nanti di sini aku munculin ya before afternya yang dimunculin. Selama ini dibangga-banggain di Instagram itu loh. Iya, boleh. Jadi plan B itu dengan mengatur pola makannya, betul, kayak gitu-gitu iya. kan. Terus workoutnya juga rajin. Juga tapi dari dulu nggak sih emang workout dari kuliah? Ya sebenarnya. Cuma kalau bicara tentang workout, dulu aku sering kayak salah sangka ketika kita workout keras, tapi nggak jaga makan, itu tuh nggak ada hasil. Iya. Ternyata harus dua-duanya. Harus seimbang. Dan ternyata lebih menantang adalah menjaga makan daripada workout. Nah itu. Ternyata itu 60%-nya di itu ya dengar-dengar ya. Betul. 60% itu sebenarnya kenapa makan. Pembicaraan Anda jadi menyudutkan saya? Maaf. Sebenarnya itu yang bikin aku pengen challenge mereka untuk buka. Kalau itu kan udah kelihatan hasilnya. Kalau yang ini nggak usah ngomong. Atlet pasti harus jaga makan. Belakangan ini kan tatonya coba diintip di zoom boleh, kamera kali ini boleh nggak bisa ya nanti di zoom ya, di zoom. Belum jadi. Satu badan tatonya. Nggak, kebetulan kalau tato ada di dada sama di sleeve aja sih. Itu yang paling sakit nggak sih? Kotin juga ada nggak sih kecil-kecil tapi ya? Kecil. Ya nggak bisa buka. Sebenarnya kenapa sih kok bikin tato gitu loh? Kalau aku sendiri awalnya kayak untuk memotivasi diri ya. Dulu kan tato pertama aku tulisan ya di sini. Apa tulisannya kalau boleh tahu? Trust your strength. Mantep ya. Dulu. Tapi kan
aku lihat-lihat juga Agak beda kalau sama yang ini kayaknya. Itu kayak sangar-sangar. Kalau ini apa? Imut-imut nih. Bisa kelihatan nggak sih? Melankolis Kayak gitu. banget nggak sih? Melankolis. Foto masa kecil, foto keluarga. Sekeluarga ini. Yes. Jadi ada papa, mama, ada Betul. kakak, adik gitu ya. Betul. Jadi muka keluarga yang aku masukin ke sini. Jadi maksudnya apa nih? Kalau tiap kali kerja inget mereka gitu. Oh, Ini. harus bahagiain orang tua nih. Betul. Karena kalau mantan pacar ada, Oke. mantan istri bahkan juga masih ada kan. Iya. Mantan anak nggak ada. Dan mantan keluarga tuh nggak pernah ada. Itu kenapa aku akhirnya tato wajahnya keluarga aku sendiri. Jadi boleh dibilang karir kalian berdua sampai sekarang itu pasti ada orang tua yang terlibat, keluarga yang ambil bener. andil juga gitu di Bener, dalamnya. Nah, ini berhubung kita udah ngomong tentang keluarga dan juga mungkin ini akan aku kaitin sama pertanyaanku satu ini. Asalnya kan Kotian di Bali. Yes, aku Bali. Ini di Madiun. kota mana, Pak? di Kota Madiun. Kota Madiun. Mungkin banyak yang nggak tahu sih Madiun. Saya tahu Madiun. Oh, oke. Paling enak pecelnya kan. Soalnya pecel Nah. Madiun. Kenapa memutus? Gampang ketebak. Nah itu pecel Madiun yang bikin orang Iya. tahunya sama Madiun kan. Bukan Madiunnya yang dingin Bukan malah Madiun, pecel pecelnya. Madiun. Pecelnya. Dari Kenapa? segi kuliner ya. Segi kuliner. Segi kuliner. Tapi ada artisnya di sana. Iya. Talenta tertimbun dari Madiun. Kalau boleh tahu, kenapa memutuskan untuk stay di Jakarta? Kalau kalian dari Bali, kenapa memutuskan untuk di Surabaya? Apakah kalian melihat potensi yang jauh lebih besar ketika kalian move berpindah dari tempat asal kalian? Dimulai dari siapa dulu nih? Silakan. Ya jadi gimana ya, kalau aku sendiri sih dulu udah sempet ngeplan ya sebelum aku untuk pindah tuh aku dalam hati kecil udah berpikir kalau aku tuh pingin sesuatu yang baru. Dalam arti gini, aku udah di Madiun, aku udah ada nama kan. Oke. Ya kan? Bukan nyombong nih. Waduh, bukan udah nyombong ada- nih, udah ada tapi nama kan katanya. maksudnya tuh kayak Mohon maaf Pak, kalau ada nama udah dari lahir oh kayaknya. iya benar juga. Lain nggak ada nama. Maksudnya udah Nggak, mulai dikenal maksudnya, gitu ya, kali udah ya? mulai dikenal gitu. Oh ini makanya. Christian yang main basket nih kayak gitu Ya, kan? kan ya kebetulan kan sesuai dengan profesi ya, jadi kayak ya orang-orang taunya aku juga pemain basket gitu Benar. dari sejak waktu kecil tuh di Madiun. ya Dari udah, postur aja orang kayaknya udah lihat ya, ya, pemain basket nih kayaknya. semacam kayak gitu. Nah, terus setelah itu ya udah aku kayak berpikir aku pengen berkembang lagi nih. Oke. Kebetulan Surabaya kan itu ada salah satu event basket yang besar Oke. juga gitu loh. Nah, makanya kayak di sisi lain ya udah aku coba deh pindah ke Surabaya gitu. Di situ kan juga ada event yang bagus tuh. Oke. Ya udah aku yakin kayak di situ aku bisa berkembang. Nah, dari situ ternyata aku emang bisa berkembang di situ, ya kan. Udah dari situ ya udah aku berpikir lagi untuk pindah ke kota yang lebih besar lagi. Oke. Secara teori kan emang gitu ya. Madiun kota Iya. kecil, Surabaya lebih gede kotanya. Dari Surabaya Iya. paling gede apa? Jakarta. Gitu loh. Kayak ya udah aku coba untuk challenge diri aku Oke, sendiri. berarti kuncinya lagi. juga jangan pernah puas ya. Ya, jangan Kalau pernah udah puas. ngerasa di zona nyaman harus berani menantang diri untuk coba hal yang Ya, lebih karena besar dengan berpindah ke kota yang lebih betul, besar. karena di atasnya langit masih ada langit. Itu yang aku Saya belum aku pernah ke tekunin langit sih. soalnya, Kadang-kadang ada jadi pesawat juga. belum pernah melihat di atas langit masih ada langit. Kalau dirimu kok? Kenapa di Surabaya? Ya memutuskan di Surabaya, padahal kan di Bali jauh lebih asik kayaknya kehidupannya. Betul, kehidupannya asik banget kalau di Bali. Hmm. Kenapa di Surabaya? Karena sebenarnya memang karena aku lulus dari Surabaya kan. Kuliahnya di Surabaya. Di Surabaya, lulus, jalanin hidup ya semua di Surabaya, dan ketemu partner yang cocok juga di Surabaya. Pasangan hidup maksudnya. Bukan partner bisnis. Oke, divorce ini khususnya. Divorce ini. Jadi membangunnya ini awal-awal setelah lulus kuliah langsung. Setelah lulus Bisnis kuliah 1 tahun aku juga kerja sendiri. Oke. Akhirnya tahun kedua setelah aku lulus baru buka divorce ini. Jadi ini kan kalau nggak salah bangun sama saudara ini ya, sepupu. Sepupu sama saudara sepupu kayak gitu. Jadi Oke. Surabaya karena itu sih sebenarnya. Oke. Gitu. Nah, terus kalau misalkan di masa pandemi ini, apa yang paling berdampak buat karir kalian, buat pekerjaan kalian? Ini sampai pulang kampung, makanya kita bisa bikin konten bareng ya. 3 bulan di Surabaya. Seberdampak itu berarti. Tapi enjoy kan? Ya, Justru enjoy. dari 3 bulan ini mendapatkan hal-hal baru untuk melakukan hal-hal yang belum pernah dilakukan, benar nggak sih? Banyak sih, banyak. Itu dampak positifnya banyak banget Oke. sih. sebenarnya. Ya, aku dulu. Iya boleh. Secara nggak langsung aku Iya. dulu ya. Kalau aku sih dampaknya lumayan gini, dalam arti kalau di basket itu kan
olahraga yang harus ketemu ya, nggak bisa secara fisik work from pasti. home atau gimana gitu. Iya, nggak bisa online ya. Kecuali latihan individu. Iya, Kalau latihan fisik individu gitu kita kali masih ya. bisa kasih program segala macam. Oh, oke. Ya, cuman di sisi lain kalau untuk latihan tim kan kita sama sekali nggak pernah. Jadi itu challenge-nya di situ sih. Ntar begitu udah kan sebentar lagi juga ada seasonnya lanjut lagi nih. Oke. Playoff-nya udah lanjut. Nah, itu challenge-nya. Ah, Kita oke. bakal gimana nanti ini latihannya, pasti bakal kaku lah yang jelas pertama kan. Kita udah nggak pernah latihan tim terus dikumpulin bareng lagi. 3 bulan lumayan 3 kan? bulan. Makanya Oke. itu sih paling kalau dia. Oke. Kalau ke Christian Pasti kerasa banget. Apa Kerasa nih? banget, Dari apa? Terutama di dunia F&B ya. omset pasti ya. Ya, Penurunan itu drastis. kerasa banget. Terus juga kan memang karena kita dihimbau juga untuk stay di rumah, Iya. juga mengurangi kontak dan kumpul. Bener. Itu yang sebenarnya juga lumayan efek ke kita yang di F&B kayak gitu. Dan kita lebih harus ini sih, kalau owner lebih harus mikir muter otak gimana supaya tetap setiap hari kita selalu juga memperoleh keuntungan juga. Dengan cara seperti apa mengembangkannya? Kalau Ke kita di online? Porsi kita bikin untuk ini delivery. Oke. Jadi untuk orang-orang yang mereka takut untuk pergi ke tempat kita misalnya karena harus keluar rumah, kita bisa kirim ke rumah mereka. Oke. Makanan, minuman dan segala macam. Kalau misalkan delivery mungkin udah hal yang wajar ya, semua Ya, melakukan ya. delivery. Tapi kira-kira apa nih yang paling unik yang dilakukan yang sampai kemarin selama pandemi 3-4 bulan itu muter otak? Mungkin Oke. varian baru kah atau kolaborasi gitu? Yang pasti melalui pandemi ini juga kita juga develop untuk banyak cake. Karena kita punya banyak waktu untuk bisa ngurusin in-house. Kita develop banyak cake, Ya. varian yang baru. Terus juga strateginya kita adalah Apalagi brandnya juga udah besar kan Surabaya ya, Angie's Cake. untungnya sih begitu. Iya. Terus kolaborasi sama brand-brand lain. Oke. Karena memang jujur kita sebagai dunia F&B sebenarnya aku senang itu adalah kita tuh kompak banget. Ketika ngalamin ini kita sama-sama saling support, saling bangkit, saling promote dengan cara apa? Kita kolaborasi. Produknya kita apa? Ketika memang cocok dengan produknya mereka kita kolaborasiin. Oke. Jadi orang bisa nikmatin sekalian deh. Gitu. Oke. Habis ini ada satu pertanyaan terakhir dari saya tapi kita minum dulu ya. Oke. Ini kalau kopi boleh cheers gak sih? Boleh, cheers. Cheers. Cheers dulu. Gak ada isinya tapi saya isi dulu ya. Oh, dia siap. Jawab cepat ya. Setelah ini saya akan memberikan 5 statement. Silakan jawab cepat, pilih salah satu dari keduanya. Oke. Oke? Oke. Jadi contoh misalkan semut, gajah, pilih mana? 1, 2, 3 sebutin bareng. Bareng? Oke? Barengan berdua. Oke. Ya. Oke. Oke? Yang pertama, nikah muda, hidup sederhana atau nikah tua tapi mapan? Santai dong, sabar. Mau nikah soalnya. Makanya pemain basket ini. 1, 2, 3. Nikah tua tapi mapan. Nikah tua, nikah muda. Nikah muda. Kenapa kalau boleh tahu? Aku suka proses soalnya. Waduh. Jalan ini. Jadi mencari pasangan hidup yang mau berjuang dari nol gitu ya. Yes, betul. Cukup berbeda kayaknya dengan pemain basket kita. Kenapa, Pak? Nggak, soalnya di sisi lain juga kalau di aku ya. Soalnya dia udah punya pasangan, makanya dia Oh, berani. iya, iya. Jadi Kita faktor kan itu belum juga ada. ya. Heeh. Ya kalau di aku sih kayak kalau persepsi aku udah ada pasangan yang cocok. Oke. Makanya kayak aku mau nikah sekarang sama nikah nanti juga sama aja. Sama-sama gitu. jalanin Kayak bareng sama gitu aja. kan. Toh dia juga ada karir. Dia Iya. ada karir gitu loh. Aha. Dia ada karir, aku pun juga harus start bisnis gitu Ya, loh. keluhnya pramugari ya guys ya. Berarti bener karena faktor dia punya ya. Bener-bener Iya. karir Jadi emang. kayak ya udah tunggu aja nanti Iya. kalau emang udah sama-sama mapan ya udah gitu. Kita Enak. tinggal hidup bareng aja. Oke, kedua. Diputusin atau mutusin? 1, 2, 3. Mutusin. Mutusin ya. Dasar laki-laki. Harga diri seorang pria memang. Kalau itu nggak usah ditanya lah ya, pasti kalian tahu ya guys ya. Yang ketiga, soalnya orang-orang kayak mereka nggak susah untuk dapat yang baru pasti. Kecuali kok kayaknya agak lama ini aku Iya, setelah putus. Yang ketiga, punya fans 10 tapi nggak ada haters atau punya fans 100 tapi banyak haters. 1, 2, 3. Punya fans 10 tapi nggak ada haters. Wah, mantap. Yep. Kalau aku juga sih, maksudnya nggak mementingkan angka, yang penting itu kualitas. Kualitas Aha, over benar-benar. kuantitas ya. Iya. Benar-benar. Kualitas paling penting. Yang keempat, nabung dikit tapi fashionable atau nabung banyak tapi penampilan culun. 1, 2, 3. Nabung banyak tapi penampilan culun. Kalau ini Agak pasti susah ya. kebalikannya ya. Iya, karena drop banget tiba-tiba culun. Oke.
Iya bukan culun lah, maksudnya biasa aja. Tapi biasa aja. Kalau biasa aja aku bakal pilih itu. Oke. Kalau Anda kayaknya nggak bisa kalau nggak fashionable soalnya. Yang biasa aja deh kayak. Aku lebih suka yang tadi. Mereka berdua ini ya emang. Sama. Tanpa janjian aja hari ini outernya udah sama ya kan? Iya, bener. Terakhir, yang kelima. Cepet ya ini ya. Setelah aku selesai ngomong langsung jawab. Janda atau nggak menikah? Ya kenapa mikirnya lama? Kenapa mikirnya lama? 1, 2, 3. Janda atau nggak menikah? Janda. Pilih janda. Wah, berarti mereka berdua benar-benar nggak bisa hidup tanpa wanita nampaknya ya. Tapi satu udah punya guys, yang ini belum ada. Saya kok nggak diajak terus maksudnya. Sekarang boleh dong kasih tips, saran mungkin buat teman-teman di sana yang masih muda-muda, yang lagi struggle mungkin, baru lulus mungkin ya bingung harus kerja apa, punya hobi tapi hobinya yang aku bilang tadi kepentok, kayaknya udah nggak bisa dapat duit dari hobinya. Dari siapa? Dari Christian dulu aja. Oke, dari aku dulu ya. Buat teman-teman di luar sana. Buat teman-teman semuanya, kejar apa yang kalian suka, lakuin apa yang bikin kalian happy. Dan apa ya? Jangan pernah menuntut waktu itu menjawab dengan cepat. Ya. Percayalah. Proses ketika kalian tekun, itu tuh bakal membuahkan hasil. Ketika kalian tekun, kalian akan ketemu, wah kuncinya ternyata ini nih. Kuncinya sih itu sih ya. Jadi ketekunan sih. Ketekunan. Oke. Dari Anda? Kalau dari aku sih, untuk kalian semua yang udah nonton video ini, aku cuma bisa saranin ikuti apa yang kalian suka juga. Cuman kalau aku lebih persepsinya ke do what you love gitu loh. Jadi kayak jangan sampai ada orang gara-gara ngomong lu kayaknya nggak mungkin deh bisa kalau nggak mungkin bisa sukses dengan hobi, misal contoh sebagai atlet. Iya. Lu udah nggak usah jadi atlet deh. Makanya itu jangan terlalu dihirauin. Yeah. Cuman satu hal yang perlu diketahui kalau gimana ya? Manage uang itu berperan penting dalam kehidupan sehari-hari sejak kecil. Dalam arti kalau emang sebagai atlet, oke, kamu start jadi atlet, kan udah dapat bayar tuh. Jangan terlalu enjoy dengan lifestyle-nya gitu. Kalau saran dari aku kayak gitu ya, jangan terlalu enjoy dengan lifestyle yang jadinya kamu nggak ada save money sama sekali. Jadi itu kayak hati-hati kebablasan, karena biasanya kalau udah enak dapat duit banyak, akhirnya hidupnya jadi dibuat foya-foya harus jadi sekarang foya-foya. Mungkin karena pandemi ini kita juga jadi belajar harus pinter saving money. Manajemen uang mudah itu. Cari uang gampang tapi untuk nabungnya yang susah. Betul. Mantap nih. Dua orang-orang yang menjadi inspirasi buat saya. Well, terima kasih banyak buat dua Koko Christian yang sudah mau berbagi buat kita semua. Semoga ini menginspirasi ya buat teman-teman yang di luar sana. Ada banyak hal yang bisa didapatkan, gak cuma yang nonton, tapi saya pribadi juga dapat banyak. Jadi jangan lupa buat like, subscribe, comment, share sebanyak-banyaknya ke teman kalian semua. So everyone, thank you for watching and of course you can.